Ulang lagi aja awalannya. Siap. Salam lagi silakan. Udah Ki? Oke, ya. Enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian pagi ini, mari kita mulai dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini aku bakal sharing-sharing ke kalian tentang Riyadhus Shalihin. Nah, ini pertemuan ke-10 kita. Pada pagi ini kita bahas 3 bab ya. Yang pertama tuh anjuran untuk biar kita tuh nggak berlebihan dalam memberikan nasihat. Jadi gimana sih adab dalam memberikan nasihat itu supaya lebih menarik dan pokoknya tersampaikan lah si pesannya itu. Terus yang kedua, bersikap tenang. Nah, ini kita diajarkan untuk selalu bersikap tenang. Bagaimana kalau misalnya kalau ketawa tuh boleh nggak sih terbahak-bahak atau gimana gitu. Terus yang ketiga, ini anjuran untuk terus datang ke tempat kajian ilmu dan untuk menyegerakan sholat, misalnya kalau ada azan langsung jalan atau dan sebagainya. Oke, mari kita mulai ke bahasan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertama kita lihat anjuran agar nggak berlebihan dalam memberikan nasihat. Gimana sih yang nggak berlebihan itu? Nah, kita lihat sekarang. Nah, mangga untuk hadis nomor 699 tadi kepada Mas Erlando, mangga dibacakan terjemahannya aja. Halo. Sorry. Oke. Dari Abu Wa'li Syakik bin Salamah, dia berkata, itu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa memberi nasihat kepada kami setiap hari Kamis. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, aku ingin engkau memberi nasihat kepada kami setiap hari." Maka Ibnu Mas'ud berkata, sebenarnya tidak ada yang menghalangiku melakukan hal itu. Hanya saja aku tidak ingin membuat kalian bosan. Dan sengaja aku pilih waktu pemberian nasihat kepada kalian sebagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami karena beliau takut membuat kami bosan. Muttafaq alaih. Oke, terima kasih Mas Arlando. Nah, dari hadis ini kita bisa tahu, bukan bisa tahu ya, kita lihat kandungan hadisnya dulu. Nah, ini kandungan hadisnya. Yang pertama ya, disunahkan kita tuh milih waktu yang tepat dalam memberikan nasihat. Jangan sampai misalnya kita udah nasihatin sekali, terus misalnya dia belum nurut nih, misalnya yang dinasihatin itu belum melaksanakan gitu. Nah, jangan langsung dulu, kasih dulu waktu dia untuk memahami, misalnya serang 2 hari, 3 hari atau berapa lama. Nah, karena ditakutkan ya kalau keseringan tuh bosen. Nah, tadi seperti dibilang tadi bahwa dia tuh Rasulullah tuh juga memberi nasihat itu nggak selalu dikasih nasihat terus, karena takut si umat-umat Rasulullah itu bosan dikasih nasihat oleh Rasulullah. Padahal mas sejatinya sebenarnya enggak ya. Nah, kenapa di hadis ini juga ada seorang yang pengen banget dikasih nasihat itu setiap hari. Nah, ini kandungan hadis keduanya. Disunahkan juga pemberi nasihat untuk mengemas penyampaian nasihatnya secara menarik. Nah, jadi gimana sih nasihat yang secara menarik itu? Jadi kita sampaikan nasihat itu dengan lemah lembut. Rasulullah itu kalau menyampaikan nasihat, nanti di hadis-hadis berikutnya dijelaskan kalau menyampaikan nasihat Rasulullah itu dengan lemah lembut dan strict to the point. Jadi langsung ke intinya, tidak banyak intro, langsung ke intinya aja. Gitu. Lanjut lagi ke hadis yang ke 300. Mangga kepada Mas Haris ya. Boleh Mas Haris baca. Wan Abi Yakzon Amari. Langsung aslinya artinya aja. Dari Abu Al-Yakzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya lamanya sholat seseorang dan singkatnya khutbah itu menunjukkan pemahaman agamanya. Maka itu panjangkanlah sholat dan persingkatlah khutbah. Hadis riwayat Muslim. Hatcher Sukron kepada Mas Haris. Nah, ini kandungan hadisnya ya. Dari hadis tersebut dianjurkan malah di hadis tersebut dibilang bahwa pemahaman agama itu bakal nilai tinggi ketika sholatnya itu lebih panjang dan sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Itu tadi dijelaskan. Terus dan ini juga tersirat bahwa nasihat itu sebenarnya nggak usah panjang-panjang banget gitu ya. Di sini tersirat
Maksudnya itu nggak usah banyak-banyak banget, tapi utamakanlah sholat itu. Nah, terus yang kedua, membacakan sholat itu boleh ya dilakukan selama tidak memberatkan para jamaah sholat. Gitu. Jadi kalau misalnya makmumnya kuat Al-Baqarah ya nggak apa-apa Al-Baqarah gitu ya. Tapi kalau nggak kuat ya ikhlas aja. Gitu. Lanjut lagi. Nah ini aku aja baca. Hadis nomor 301 dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dia menuturkan ketika aku tengah mengerjakan sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang yang bersin. Asyik gitu. Lalu aku mengucapkan, ya Ramukallah. Nah ini lagi sholat terus dengan orang lagi bersin, dia bilang ya Ramukallah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu, yang artinya. Tiba-tiba semua orang itu mandang ke arah dia, mandang ke arahku, katanya. Terus aku katakan, celaka kalian teh, mengapa kalian memandang aku seperti ini, katanya. Kemudian mereka memulurkan tangan ke kepala mereka, tek gitu, tek ke kepala mereka. Jadi ketika melihat mereka, nah baru si beliau ini paham kalau beliau itu disuruh diam, gak usah lah jawab ya Ramukallah kalau ada orang bersin ketika sholat, gitu maksudnya. Terus setelah Rasulullah SAW mengerjakan sholat, aku rela ayah dan ibumu sebagai tebusan beliau. Terus aku tidak pernah melihat seorang pendidik pun lebih baik daripada beliau. Nah ini dijelaskan bahwa Rasulullah itu merupakan kategori terbaik dalam hal mendidik sebelum maupun sesudahnya. Demi Allah, beliau itu nggak pernah menghardik, nggak pernah mukul dan nggak pernah mencemooh. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam sholat ini tuh nggak boleh ada perbincangan manusia. Jadi pas sholat tuh udah jelas ya, nggak boleh ngobrol gitu, ngobrolin TA, skripsi atau apapun itu, sholat ya sholat gitu. Terus karena sesungguhnya sholat itu adalah tasbih dan takbir serta bacaan Al-Quran. Jadi mungkin ketika kita bersin, ketika kita ketika kita batuk atau sendawa itu nggak usah bilang alhamdulillah, tapi ya udah kita fokus aja dengan sholat kita. Atau sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah, aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah dan Allah telah mendatangkan Islam, alhamdulillah. Dan sesungguhnya di antara kami ada beberapa orang yang datangin para dukun. Kata, jangan sampai kamu ngedatengin si dukun-dukun itu, kata beliau. Terus kemudian lagi beliau mengatakan lagi, si beliau ini yang sahabatnya tadi ya, yang ucapannya rahmatullah tadi, dan dia juga ada orang-orang yang suka meramal kesialan atau nama lainnya tatoyur. Beliau lalu bersabda, ya demikian itu merupakan sesuatu yang mereka dapatkan di dalam diri mereka. Oleh karena itu jangan sampai hal itu menghalangi mereka. Hadis riwayat Muslim. Oke, kita langsung lihat kandungan hadisnya. Nah ini saat penting adalah mulianya. Nah ini cara Rasulullah menasihati. Mulianya akhlak Rasulullah dalam menasihati kepada umatnya tidak mengerti. Ditegaskan dan tidak mengerti. Itu dengan lemah lembut, gak bolehlah kasar-kasar gitu. Gitu. Jadi tetap lemah lembut. Terus penyampaiannya juga baik. Nah penyampaian yang baik itu gimana? Nah itu kita bisa dapat penyampaian yang baik itu dengan seiring-iringnya dengan sering kita ngobrol dengan orang. Jadi kita sering ngobrol dengan orang, kita dapat banyak jam terbang dalam menyampaikan maksud dari nasihat kita. Terus berupaya juga mendekatkan kebenaran kepada pemahaman si yang kita nasihatin itu. Terus yang kedua, nah ini tadi juga dijelaskan ya, diharamkan berbicara dalam sholat. Nah tadi contohnya tadi di hadis itu mendoakan orang saat bersin. Nah ini yang ketiga tatoyur, kesialan jadi diramal di tahun 2021 misalnya ya ada suatu kesialan lah. Terus tidak boleh. Nah ini ketika kita diramal tentang kesialan itu kita nggak boleh merasa terhalang gitu. Jadi kita pengen ngelakuin A, terus kita tahu ada ramalan B gitu misalnya. Kita nggak boleh sampai A ini kita tunda gitu karena kita tahu ada kesialan itu. Gitu. Jadi kita strict to the point. Apa yang mau kita lakuin, gak usah terpengaruh sama ramalan kesialan itu. Terus yang terakhir, diharamkan mendatangi para dukun. Nah jelas ya, gak boleh datangin para dukun. Saya sama Allah gitu ya. Gak usah sirik-sirik. Nah terus hadis nomor 32, siapa ya? Akbar nih. Ya Bay. Maka Bay, baca Bay. That's good. Hadis nomor 702 dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada kami yang dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Oh, ini. Ini sebenarnya ada ya hadisnya di bab-bab sebelumnya nomor 97 terusannya. Tapi di hadis ini dikutip bagian ini aja, bagian bab ini. Oh ya, terima kasih kepada Mas Abai, Pak. Nah, ini kandungan hadisnya. Sepatutnya pemberi nasihat itu memberikan nasihat yang mudah dipahami. Nah, jadi ketika nasihat itu mudah dipahami, nggak bertele-tele, ya otomatis akan tersampaikan maksudnya, sehingga nasihat itu akan membekas, termemori di dalam orang yang dinasihati itu. Gitu sih intinya. Lanjut ke bab selanjutnya, sikap tenang. Nah, gimana sih sikap tenang itu? Yang bagus tuh tenang kayak apa gitu. Nah, ini hadis nomor 73. Belum baca tadi Mas Nadib. Dip. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah SAW tertawa secara berlebihan sampai terlihat langit-langit mulutnya. Sungguh, beliau hanya biasa tersenyum. Muttafaqun alaih. Wah ya, nah ini sikap tenang yang dimaksudkan. Jadi kalau tertawa itu gak wah gitu, itu kurang bagus gitu. Rasulullah tidak menyatakan itu, tapi misalnya dia memperlihatkan ekspresinya dengan tersenyum. Nah ini kandungan hadisnya. Nah, tertawa Rasulullah itu dalam bentuk senyum, teman-teman. Jadi beliau itu menyukai sesuatu atau kagum pada sesuatu itu dengan tersenyum gitu. Nggak pernah tertawa terbahak-bahak. Nah, terus satu lagi, banyak tertawa dan mengangkat suara dengan terbahak-bahak bukan termasuk sifat orang soleh. Oh, katanya. Wah, itu bukan sifat orang soleh itu, tertawa kayak gitu katanya. Karena hal itu dapat mematikan hati atau mengeraskan hati. Sebenarnya ini pernah disinggung ya sama Radit di grup waktu itu pernah. Kebanyakan bercanda tuh udah mengeraskan hati, mungkin maksudnya ke arah sini. Oke, lanjut ke bab selanjutnya. Bab ini cuma ada satu doang hadisnya. Nah, ini anjuran menghadiri sholat gitu dan majelis ilmu serta ibadah-ibadah serupa lainnya dengan tenang. Oke, lanjut kita lihat seperti apa. Siapa yang belum baca? Kang Reka mungkin mau baca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika sholat telah didirikan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan terburu-buru, tetapi datangilah dengan penuh ketenangan. Gerakan apapun yang kalian dapatkan, kerjakanlah, dan apa yang tertinggal, sempurnakanlah sholat itu. Muttafaq alaih. Muslim ya, ini juga ada tambahannya. Pada Kang Reka, Muslim nambahin. Oh iya, bawahnya. Muslim menambahkan dalam salah satu riwayat hadisnya, karena sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian sengaja berangkat sholat, maka dia terhitung berada dalam keadaan sholat. Oke. Hatur nuhun kepada Kang Reka. Oh ya, ada ini nggak peserta baru nggak tadi? Aku nggak bisa lihat. Saya peserta baru. Kalau Oh ya, Radit, oke. lanjut aja dulu sih, nggak apa-apa. Oke. Kandungan hadisnya dari sini bisa kita lihat ada larangan teman-teman dalam berlarian kecil saat iqomah. Jadi pas iqomah itu misalnya udah pas iqomah tuh janganlah kita jogging atau apalagi sprint tambah nggak boleh gitu. Saat iqomah, sholat dikumandangkan. Tapi karena itu kan kita jadi ngap gitu pas sholat. Jadi atau nggak khusyuk gitu. Karena kita dalam keadaan buru-buru gitu. Sedangkan yang diutamakan dalam sholat adalah kekhusyuannya gitu. Terus yang kedua, seorang makmum, masih banget bergabung ketika imam sholat masih mengerjakan sholatnya. Terus nanti ya seperti biasa seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya ada rakaat yang tertinggal dilengkapi. Di kalimat terakhir juga dibilang gitu kan, gerakan apapun yang kalian dapatkan kerjakanlah, dan apa yang tertinggal sempurnakanlah. Nah, maksudnya sempurnakan itu si rakaatnya itu gitu. Oke, lanjut hadis terakhir. Menuju 5. Maka Mas Radit kan tadi ya? Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia pernah berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar di belakang beliau ada hardikan keras, pukulan dan suara unta. Maka beliau mengisyaratkan dengan cambukannya ke arah mereka seraya bersabda, wahai manusia, hendaklah kalian tenang, karena ketaatan itu tidak dengan tergesa-gesa, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Oke, terima kasih pada Mas Radit. Kita lihat langsung kandungan hadisnya. Nah, tergesa-gesa dalam berjalan di keramaian itu bukan suatu bagian dalam
bukan merupakan bagian upaya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini kok sesame ya. Karena itu ketika kita di keramaian gitu, di pasar gitu misalnya, kita jalan berasa gerusu, itu kita kan jadi nabrak-nabrak dan akhirnya bisa menyakiti sesama muslim. Bisa jadi yang kita tabrak jatuh, bisa jadi sandung. Bahkan kan ada beritanya itu bocah meninggal di suatu pasar karena dia terinjak-injak gitu. Karena jatuh di saat itu. Jadi usahakan kalau jalan tuh pelan-pelan, tapi ada tetapinya. Rasulullah itu akan mempercepat jalannya ketika ada celah. Nah, jadi teman-teman bukan berarti bukan berarti nggak boleh tergesa-gesa, itu kita santuy gitu ya. Jadi ketika ada jalan yang melompong gitu, ya udah kita tetap aja cepat jalannya, kita maksimalkan waktu kita supaya waktu kita itu tergunakan dengan efektif gitu. Oke, segitu aja dan dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Aduh, belum bikin slide. Terima kasih. Jadi saya ucapkan aja terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Sekian dari saya. Mangga, bila ada sesi diskusi ya, kita diskusi aja. Mangga, silahkan. Ki, itu nggak ada dalil Al-Qur'annya. Oh iya, itu aku bikin kan ada Selasa ya. Jadi mau nambahin dalil Al-Quran, cuman lupa. Astagfirullah, Ki. Maaf. Aduh, Kalau ada boleh kita bahas supaya ini kita boleh. kaitan ya, kaitan. Ini bisa ditampilin di laptop aja nanti. Oh, ditampilin di laptop. Ayatnya, ayat Qurannya sama search saya. ayat Qurannya sih. Punten ya Allah, baru sadar. Mana ya? An-Nahl 125. Apa ya website yang waktu Al-Quran itu? Website Al-Quran online apa ya, Kang? Biasanya Litek Quran biasanya yang ringan. Mana ngetiknya? Ayatnya Light Quran. Al-Quran. Ya udah. Ya udahlah ya. Light Itu yang Litek Quran itu dia biasanya. Nah, ini. Nah, jadi tadi anjuran agar tidak berlebihan dalam nasihat itu ada di surat ke-16. Apa ya surat ke-16 yuk? An-Nahl ayat 135. Panjang kali. Itu dia. Langsung nyari nggak sih? Nggak bisa ya? Udahlah. Nah, ini. Mangga. Mas Erlando bacain dulu ayatnya deh. Ayat berapa? Ayat 125 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdekatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, ya itu. Nah, dari hadis ini juga relate banget ya sama. Terima kasih kepada Mas Erlando. Bahwa anjuran itu anjuran kita untuk gak berlebih-lebihan dalam nasihat. Di sini gak berlebih-lebihan dalam memberikan nasihat itu disyaratkan dengan baik, yaitu hikmah dan pengajaran yang baik, berdapatlah dengan cara yang baik, ya, seperti itu terlihatnya. Atau mungkin ada yang punya pandangan lain. Nah, itu tadi tuh yang terkait dengan hadis, berarti yang tadi ya wal mau'izatul hasanah. Yang wajadilhum billati hi ahsan berarti ya. Ya, yang itu. Ya. Yang itu tuh yang mana ya? Wajadilhum billati hi ahsan.
Benar-benar dengan cara yang baik. Oh itu Oh, iya. Ingat. Iya, tahu. Atau dibuka, nggak usah deh. Oke, ini yang udah anahalnya, sekarang yang sikap tenangnya. Yang Al-Furqan ini gimana cara baiknya ya? Enggak. Nah, Al-Furqan berarti surat ke-25. 74 mah udah tuh. Ayat 63 ya. Maka kepada Mas Haris, Kun. Mas Hasbi belum baca, Mas Hasbi. Oh ya, Hasbi belum baca. Lupa ada Hasbi. saya sudah di sini ya dari tadi ya. Aduh, Siti. Gak bisa ya. Orang yang baru masuk. Ya udah lanjut ya. 63. Udah dari tengah loh masuk tadi. Punten. Gimana ayat berapa? Nih Al-Furqan ayat 63. 63. Langsung baca aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh mereka dengan kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Oke. Matur nuwun kepada Mas Hasbi ya yang udah datang dari tengah ya tadi ya. Ini orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Nah, dijelaskan kalau di bukunya dibilang di antara sifat hamba-hamba Rob yang maha pemurah ya, adalah mereka yang berjalan dengan tenang, dinikmatin dan tidak tergesa-gesa tanpa dibarengi dengan kesombongan dan keangkuhan. Jadi jalan tuh biasa gitu, dadanya nggak dipusung-pusungin atau apa. Jadi jalannya tuh menggambarkan bahwa dia itu seorang yang rendah hati. Begitu. Oke, ini tadi kaitannya, ya udah sih gini aja di suratnya. Oke, terus sama tadi Al-Hajj berarti 22. Nah ya. Mangga ini siapa ya? Mas Haris deh, yuk. Mas Haris aja. Berapa tadi? Al-Hajj ayat 22. Ayat 22, ayat 32. Astagfirullahaladzim, itu nomor suratnya. Bentar. Nah, ini. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Oke. Ternyata dibilang bahwa penafsiran ayat ini ada di bab 27 ya, yang menunjukkan kehormatan kaum muslimin. Jadi karena saya tidak punya kapabilitas untuk menafsirkan ayat, nanti bisa dibaca lagi bukunya. Begitu. Mungkin ada ini yang punya pandangan terhadap ayat ini, Kang Reka. Oke. Ya, itu ayat-ayatnya yang tadi sudah dibacakan. Alhamdulillah. Aja ya, paling segitu aja yang dapat saya sharingkan kepada teman-teman. Punten bila masih sangat kurang dalam penyampaian ayat ini, saya juga masih mengembangkan diri. Mangga silakan teman-teman bila ada yang ingin discuss, bila ada yang ingin didiskusikan. Mangga saya kasih waktu 2 jam. 2 kepanjangan 2 jam. Ya udah, pokoknya berapapun lah yang ingin diskusi. Mangga.
Enggak. Tidak Yang ada. tadi yang min Oh, nggak ada ya? sya'air Allah. Hah? Izin bertanya sebetulnya memastikan. Kenapa, Dok? Oh, mangga, Kang. Mangga. Oh, itu yang tadi yang terakhir ayat Quran yang dibaca yang apa? Min sya'air Allah wa apa? Min taqwal qulub al-hajj ya. Syairullah Itu fa'innaha. Ya. ya itu ini ya terkait dengan sikap sering mendatangi majelis ilmu. Jadi barusan saya kelewat Iya, betul. Jadi kata-kata menganggungkan share-share Allah. Iya. Jadi kata-kata maksudnya menganggungkan share-share Allah itu ya dengan menghadiri sholat. Jadi share-share Allah itu kan ya sholat. Terus habis itu kita tetap ke kajian-kajian majelis ilmu dan kawan-kawan itu bagaimana cara menganggungkan share-share Allah yang tadi saya sebutkan itu ya dengan cara menghadiri sholat itu dengan tepat waktu, terus tetap menghadiri majelis ilmu karena sesuai yang disampaikan oleh Kang Reka juga di grup bahwa ngaji itu tidak akan ada berhenti ya. Yang memberhentikan adalah nyawa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya bener Kang ya? Salah nggak sih? Gitu. yang mana nih yang salah atau bener nih? Ya kalau misalkan yang ngajinya itu, betul Kang, kita insya Allah seumur hidup. Nah kalau syiar-syiar, ya begitu seumur nah hidup. definisi syiar-syiar itu saya sempat ikutan ngaji bahas tentang apa saja sih syiar-syiar Islam. Karena kita pernah bahas kalau nggak salah di Radio Surau. Oh iya. Di Bright ya sama. Syiar Islam itu seluruh rukun Islam plus jihad plus apa lagi gitu, ada 2 lagi saya lupa. Ya, mungkin salah satunya terkait dengan menuntut ilmu mungkin. Tapi tadi kalau di hadis yang dibahas memang isinya tentang sholat ya ternyata. Atau gimana ya? Tadi lupa hadisnya tentang. Ya tadi kalau di hadisnya dibahasnya itu tentang mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu ya maksudnya pas qomat itu ya kayak gitu yang tadi yang disampaikan. Terus sama untuk tidak menyakiti sesama muslim. Gimana cara nggak nyakitinnya yang waktu kita lagi ramai tapi kita jalan itu jangan tergesa-gesa gitu sih. Lebih ke arah gesa gitu. Ya. Gitu. Oke. Sudah jam 6. Kalau mungkin ada yang mau didiskusikan. Mereka cukup. Mereka cukup ya. Oke, dari cukup semua ya kayaknya ya. Cukup semua ya. Oke, cukup semua. Saya juga takut kalau misalnya ditanya ya. Oke. Pertanyaan sih, boleh nggak? Bukan pertanyaan. Oh gitu. Waduh, jadi ditanya dong. Oke, mangga, silakan. Enggak sih, ini bingung aja kenapa. Tadi kan sempat disinggung mengenai sholat Jumat kan ya, yang sholatnya harusnya kalau bisa lebih lama daripada khutbahnya. Ini sih mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sejarahnya kenapa kita bisa mungkin kebanyakan masjid di Indonesia ini kan khutbahnya jadi lebih lama daripada sholatnya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih teman-teman di sini kenapa kok bisa sampai seperti itu gitu? Nggak, kalau nggak ada, kalau misalkan belum ada yang tahu juga nggak apa-apa sih teman-teman. Ini cuma ada pertanyaan aja sih, gelisah. Mangga kepada Mas Hasbi langsung dijawab. Kamu udah tahu? saya. Tapi memang nggak tahu juga sih, emang budaya di Indo sholat itu ya sebentar gitu kan. Dibanding sama emang orang-orang yang di Timur Tengah gitu. Nggak tahu kenapa sih sebenarnya, emang karena ya kalau orang Timur Tengah kan baca surat panjang pun mereka ya paham gitu bahasanya apaan gitu, bahasa apaan di ayat tersebut gitu. Orang Indo kan ini orang apa sih gitu kan, gak panjang gitu, terus gak paham untuk pula kan jadinya gitu. Mungkin gitu sih kalau dari orang itu. Tapi emang nggak tahu alasannya kenapa sih gitu ya. Ya gitu sih. Siap sendiri deh. Aris jawab sendiri deh. Berarti emang dari dulu ya kayak apa udah dari awal pengenalannya seperti itu atau sempat ada pergeseran nilai. Nah itu sih sebenarnya jadi pertanyaannya kayak gitu. Oh gitu.
Itu sih. Kayaknya sih karena kalau khutbah kan duduk ya, kan lebih enak duduk daripada berdiri mungkin. Gitu kali ya. Astagfirullahaladzim, enggak, jangan ya. Enggak, salah itu salah. Loris, Nggak apa-apa. bukannya kamu tahu jawabannya. Kamu tadi Apa? memberi pertanyaan atau gimana? Iya, melempar buat diskusi aja. Buat Jadi kamu nggak tahu jawabannya? Oh, saya tidak tahu dong. Saya kira. Biasanya kalau nanya kan emang karena nggak tahu sih. Enggak, biasanya Aris udah menyimpan jawaban. Oh iya benar ya. Oh iya benar ya. Iya. Iya. Memastikan doang tadi. Chris, kalau pakai apa logika implikasi dari teks hadisnya, apakah berlaku kebalikan, Garis? Kan orang kalau misalkan memendekkan khutbah, katanya bukti pemahaman ilmu. Kalau dia manjangin khutbah, dia nggak paham atau berlaku nggak ya kayak gitu teksnya? Kalau secara tautologi itu yang masuk sih. Kalau secara logika mungkin masuk, tapi secara pandangan kandungan hadis sebenarnya belum sih, Kang. Maksudnya tidak bisa disimpulkan serta-merta seperti itu sih, menurut saya ya. Karena dulu pernah ngaji juga, contohnya ini yang seingat saya ya, ketika kita mengantarkan jenazah dari sholat jenazah terus sampai mengantarkan ke liang lahat, itu kita akan dapat ganjaran 2 gunung emas seperti itu. Tapi kalau berarti itu tidak berarti kalau kita kalau kita sholat jenazah doang itu akan dapat 1 gunung emas. Berarti tidak berarti kalau kita nganterin ke liang lahat doang berarti kita dapat 1 gunung emas. Nah, tidak berarti seperti itu. Itu sih dulu yang pernah saya dapat. Jadi nggak serta-merta semuanya bisa dilogikakan. Ya. Udah, itu teman-teman. Jadi kemana-mana bahasannya. Gak apa. Ini saya lagi buka file catatan tentang syiar Islam. Ternyata syiar Islam tuh ada 6. Kalau di yang saya sempat ikuti ngajinya. Pertama tuh sholat, 2 zakat, 3 saum, 4 haji. Nah, itu ya 4 rukun Islam plus 2-nya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah. Nah, itu memang hal-hal yang amalan-amalan yang memang harus dilakukan di hadapan orang banyak gitu. Bukan di hadapan orang banyak, memang tidak apa-apa dilakukan di hadapan orang. Gitu. Karena memang bentuknya syiar Islam, menyiarkan ajaran Islam. Gitu. Oke. Jadi cara menganggapkannya dengan ya menjalankan syiar-syiar ini ya, Kang? Ya, jadi syiar-syiar Islam itu kalau yang saya sempat ikut ngajinya itu 6 hal tadi. Yang itu ketika diagungkan oleh seseorang muslim, itu merupakan bukti atas kuatnya akidah dalam hati dan ketetapannya di dalam dada. Dia bahas Quran surat Al-Hajj ayat 32. Sama seperti yang tadi dibahas ya. Begitu ya. Udah cukup. Wah, teman-teman. Belum search juga sih syiar-syiar itu apa tadi. Teman-teman atas kursi. Oke, teman-teman, ada yang mau diskusi lagi? Baru sadar ya ada tanah juga ternyata di sini. Aduh. Oke, teman-teman, nge-freeze ya? Nge-freeze gak sih? Ya. Oke, kalau mereka kita masih bisa nyambung sih karena caranya. Oke, mungkin karena tidak ada yang melemparkan hal yang didiskusikan lagi ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, foto nggak nih? Foto nggak nih? Foto nggak? Kok aku nge-freeze ya? Gak usah. Nggak usah. Sinyal lu nya Ya jelek. udah, nggak usah aja ya, nggak Nggak apa-apa. usah. Sinyal lu nya Nggak usah. Udah di screenshot Oh ya, lo sama nggak boleh ngomongin PC. Recordnya di stop dulu boleh, Dok? Oh iya Dok. betul. Sorry.